Berikut ini akan saya jelaskan secara singkat, dan untuk lebih detailnya Anda bisa membaca modul yang sudah di-share maupun browsing di internet. Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan controlling dan juga melakukan manajemen perangkat keras atau yang biasa dikatakan dengan hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, dan juga berfungsi untuk menjalankan program aplikasi seperti pengolah kata, penjelajah web, dan lainnya. Nah, sistem operasi ini selalu berkaitan dengan hardware. Sistem operasi akan melakukan segala aktivitas mulai dari pergerakan mouse, input keyboard, tampilan di layar monitor, dan juga perangkat penyimpanan. Artinya, sistem operasi akan menangani semua perangkat, baik itu output maupun input data. Nah, sistem operasi atau biasa dikatakan dengan operating system itu perlu menggunakan driver perangkat dari hardware agar bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan perangkatnya tersebut. Nah, hardware seperti yang saya katakan tadi itu memiliki hubungan yang erat dengan sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi, maka hardware komputer hanyalah sekedar benda mati atau perangkat yang tidak berguna. Nah, dengan adanya sistem operasi ini, maka seluruh software aplikasi akan bisa berinteraksi dengan hardware-nya dan bisa bermanfaat untuk usernya. Berikut akan saya jelaskan tentang sistem operasi. Nah, di sini ada user, ada sistem operasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu aplikasi dan kernel, dan juga hardware-nya. Nah, pada dasarnya sistem operasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian kernel dan bagian aplikasi. Kernel merupakan suatu core atau inti dari sistem operasi. Nah, fungsinya untuk memanage hardware dan menyediakan interface aplikasi dalam mengakses dan mendistribusikan proses pada setiap hardware seperti hard disk, alat input-output, memori maupun prosesor. Sedangkan bagian aplikasi ini berfungsi sebagai interface yang menghubungkan antara user atau manusia dengan mesin. Seperti user dapat melakukan interupsi pada mesin, seperti mencetak angka, menampilkan grafik pada monitor, mengatur kuota hard disk atau memori, dan juga mengatur kinerja mesin melalui bagian aplikasi tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari sebuah sistem operasi. Perlu kita ketahui bahwasanya di sini ada user, ada operating system. Operating system di sini ada aplikasi atau program-programnya, dan juga ada hardware. Hardware di sini ada CPU, ada RAM, ada input output device, dan juga ada busnya. Nah, ini cara kerja sebuah sistem operasi mungkin bisa diawali dari saat pertama kali sebuah komputer dihidupkan, yaitu pada saat awal itu dikatakan dengan proses booting. Maka komputer akan memberikan sinyal ke operating system yang tersimpan di hard disk melalui RAM. Nah, bagian dari operating system ini yang berperan secara langsung untuk melakukan tugasnya
untuk melakukan komunikasi dengan hardware-nya. Nah, bagiannya disebut dengan kernel tadi. Nah, sedangkan bagian dari operating system yang berperan menghubungkan user interface atau antar muka aplikasi dengan pengguna atau user disebut dengan sel. Nah, sebenarnya ada dua jenis sel yang terdapat dalam sebuah komputer. Yang pertama yaitu CLI yang disebut dengan command line, merupakan sel berbentuk teks atau bisa dikatakan dengan DOS yang tampilannya hanya black and white. Dan yang kedua adalah GUI, Graphical User Interface, merupakan sel berbentuk grafis, jadi ada tampilan menu-menunya. Kita seorang user atau kita jika ingin menggunakannya tinggal klik menu-menunya menggunakan mouse. Nah, berdasarkan cara penggunaannya, sistem operasi atau operating system ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang berlisensi dan yang free. Untuk yang berlisensi ini artinya seorang user harus melakukan registrasi dan membayar lisensi jika akan menggunakan sistem operasi tersebut, seperti Windows 7, Windows 10 maupun Mac operating system. Sedangkan untuk yang free biasa dikatakan dengan open source. Nah, yang operating system jenis ini lebih memberikan keleluasaan kepada user untuk menggunakannya. Bahkan seorang user dapat melakukan perubahan dan juga mengupdate-nya sesuai dengan keperluan tanpa harus membayar izin atau lisensi atas sistem tersebut. Contoh sistem operasi ini diantaranya adalah variannya Linux seperti Debian, Ubuntu, Knoppix, dan lain sebagainya. Kiranya itu saja yang penjelasan singkat untuk materi konsep kerja sistem operasi ini. Nah, silahkan diresum, dicatat dalam buku tulis Anda. Harapannya dengan Anda mencatat secara otomatis Anda melakukan atau action sambil mengingat apa yang ditulis. Nah, hal itu akan terekam di memori Anda. Pokoknya pesan saya silahkan dicatat, diresum di buku tulis Anda. Untuk pengumpulannya bisa di capture atau di foto dan dikirimkan di assignment. Untuk menambah wawasan Anda, silahkan melakukan browsing di internet karena banyak sekali materi-materi yang ada yang sudah di-share di sana, atau juga bisa membaca modul yang sudah Ibu share tadi.